Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Heru Dirjo Joko Susanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Lubuk Linggau, guru penjas orkes SD Negeri 84 Kota Lubuk Linggau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pengajaran dan pendidikan dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan di mana terjadi proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah atau berkecakapan untuk anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah sistem Amon atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak pada murid. Yang keempat adalah budi pekerti. Yang kelima, Rikon Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keenam adalah merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, bukan tabula rasa. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pendidikan selayaknya petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama adalah pembelajaran lebih berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, siswa dilakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga, sering mengeluh bila siswa tidak tuntas setelah dilakukan evaluasi. Yang keempat, ketuntasan belajar hanya dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitif saja. Yang kelima, metode mengajar yang tidak variatif dan kurang inovatif. Dan yang keenam, kurang menerapkan kesepakatan saat pembelajaran. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Menggunakan pematik agar pembelajaran lebih dominan berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakternya masing-masing. Ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keenam, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran dalam menuntun siswa. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Mengenali kembali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi. 2. Membuat kesepakatan antara siswa dan saya agar pembelajaran sama dengan apa yang diharapkan siswa dan guru. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan sehingga mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam dan sesuai kodrat zaman. Yang keempat, selalu berusaha memancing siswa untuk selalu terlibat penuh dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, melainkan memperhatikan aspek lainnya seperti afektif dan psikomotor.
dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosio-emosional untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, murid dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi kebutuhan sesuai karakter murid masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Demikianlah pemaparan modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat dan bahagia, guru hebat. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.